Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas sejarah Pondok Pesantren Komarudin. Pondok Pesantren Komarudin Sampurnan Bungah didirikan oleh Kiai Komarudin. Bagaimana dan mengapakah Komarudin mendirikan pondok pesantren di Sampurnan Bungah? Pada awalnya beliau mendirikan pesantren di Desa Kanugrahan, dekat Pringgoboyo, Kecamatan Meduran, Kabupaten Lamongan. Pesantren yang didirikan itu diberi nama Pesantren Kanugrahan. Tahun berdirinya pesantren itu ditandai dengan Candra Sengkala, Rupo Sariro Wernaning Jelma, 1681 S 1753 M. Dalam waktu singkat, pesantren Kanugrahan sudah dikenal di daerah sekitarnya. Jumlah santrinya mencapai sekitar 300 orang, jumlah yang sangat besar ukuran waktu itu. Beberapa tahun kemudian, Kiai Komarudin ingin pergi ke Gresik. Tujuannya ialah untuk menemui santrinya Tirto Rejo, keturunan Kanjeng Sunan Giri, yang kala itu telah menduduki jabatan sebagai tumenggung di Gresik. Dalam perjalanannya menuju Gresik, tempat pertama yang disinggahi adalah Desa Morobakung, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Di desa ini beliau mendirikan rumah dan surau untuk tempat mengajarkan ilmu agama. Tidak diketahui dengan pasti berapa tahun Kiai Komarudin bermukim di Desa Morobakung itu. Hanya diceritakan bahwa ada 3 keluarganya yang meninggal dunia dan dimakamkan di desa itu. Di antaranya adalah ibu mertua, putrinya yang dikenal dengan sebutan Mbok Daud, dan cucu putri menantunya. Makam itu terletak berderet, sehingga sampai sekarang dikenal oleh masyarakat dengan sebutan makam jejer telu, makam yang berjajar 3. Di samping itu, oleh masyarakat setempat nama Desa Morobakung diduga berasal dari kata Moro dan Bakung. Moro artinya datang, sedangkan Bakung adalah singkatan dari kata Mbah Kakung yang maksudnya seorang sesepuh laki-laki. Mbah Kakung yang dimaksud tidak lain ialah Kiai Komarudin. Jadi kedatangan Kiai Komarudin ke desa tersebut diterima sebagai datangnya seorang sesepuh Morone Mbah Kakung, yang sangat diharapkan dan dicintai oleh masyarakat. Sebutan itu terabadikan menjadi nama sebuah desa hingga sekarang. Tak lama kemudian Kiai Komarudin meninggalkan Desa Morobakung. Beliau pindah menyeberang Bengawan Solo ke arah utara, yaitu tepatnya di Desa Wantilan, tak jauh dari Desa Morobakung. Kepergiannya ini semata-mata ingin mencari lokasi yang dianggap sebagai tempat yang cocok untuk mendirikan sebuah pesantren seperti yang diharapkannya. Ada 5 kriteria yang diidealkan oleh Kiai Komarudin untuk lokasi pesantren, yaitu 1. Dekat dengan pemerintahan, untuk memudahkan hubungan dengan pusat kekuasaan. 2. Dekat dengan jalan raya, untuk memudahkan transportasi. 3. Dekat dengan pasar, untuk memenuhi kebutuhan pokok. 4. Dekat dengan hutan, untuk memudahkan mencari kayu bakar dan kebutuhan pokok lainnya. Dan 5. Air yang mencukupi kebutuhan keluarga dan santri. Pertimbangan material tersebut kemudian dipadu dengan hasil istihoroh. 1. Hasilnya menunjukkan bahwa beliau harus mengembara lagi untuk yang kesekian kalinya dalam rangka menentukan tempat pondok pesantren yang tepat. Sampailah Kiai Komarudin di suatu tempat yang terletak antara Masjid Kiai Gede Bungah dengan kantor distrik Kecamatan Bungah. Rupanya, di tempat itu Kiai Komarudin mendapatkan firasat yang baik sesuai dengan cita-citanya. Akhirnya di tempat itu pulalah beliau mendirikan pondok pesantren, tepatnya pada 1775 M, 1188 H. Kanjeng Tumenggung Tirto Rejo K. Yudonegoro memberi nama bagi pesantren yang baru didirikan Kiai Komarudin itu dengan nama Pesantren Sampurnan. Mbah KH Zubair Abdul Karim, sesepuh pondok pesantren Sampurnan, menyebutkan bahwa pemberian nama ini merupakan isyarat dan harapan agar Kiai Komarudin dan anak cucunya tetap menetap di Sampurnan. Sebab Duku Sampurnan merupakan tempat yang baik, utamanya bagi berdiri dan berkembangnya sebuah pondok pesantren. Mbah Zubair menambahkan bahwa kata Sampurnan merupakan akronim kependekan dari kata Sampurno temenan, benar-benar tempat yang sempurna. Pada tahun 60-an atas inisiatif Kiai Hamim Solih putra Kiai Solih Mustafa, pesantren ini diberi nama Darul Fikih. Menurutnya, nama ini cocok untuk digunakan karena beberapa pertimbangan. Antara lain, 1. Kitab yang banyak menjadi rujukan pengajaran.
terutama sejak kepemimpinan Kiai Moh Solisani adalah kitab-kitab fikih. Dua harapan agar pesantren ini dapat mencetak kader-kader ahli fikih yang dapat menerapkan dan mengembangkan ilmunya di masyarakat. Tiga pesantren ini menjadi rujukan penetapan hukum bagi masyarakat sekitarnya. Akan tetapi sejak pertengahan tahun 70-an, pesantren ini diubah namanya menjadi Pondok Pesantren Komarudin. Nama itu dinisbatkan kepada pendirinya, yaitu Kiai Komarudin, sekaligus dalam rangka tabaruk mengharapkan limpahan kebaikan kepada pendirinya. Sampai sekarang nama Pondok Pesantren Komarudin inilah yang secara resmi atau secara formal administratif dipergunakan, baik untuk keperluan internal ke dalam maupun eksternal keluar. Dikatakan secara resmi atau secara formal administratif, karena sejak 1972, telah dibadan hukumkan secara resmi dalam bentuk yayasan, dengan nama Yayasan Pondok Pesantren Komarudin. Ketika mukim di Wantilan, Kiai Komarudin melakukan istihoroh dan mendapatkan jawaban melalui mimpi bertemu dengan beberapa ekor buaya, dan terjadi dialog antara keduanya bahwa para buaya itu merasa terganggu jika Kiai Komarudin mendirikan pesantren di desa Wantilan. Maka sejak itu Kiai Komarudin yang masih keturunan Joko Tingkir itu berjanji bahwa ia dan anak cucunya tidak akan saling mengganggu di mana saja berada. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.